Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pada malam hari yang berbahagia ini, kita bersyukur dan memuji kepada Allah karena Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan dapat bersuah dalam majelis ilmu. Saya secara pribadi mengapresiasi antum semuanya yang telah menginisiasi program kajian, apatah lagi dilaksanakan pada malam hari. Ini adalah upaya untuk bisa meraih kebaikan, karena dengan majelis ilmu inilah jalan satu-satunya yang dapat mewujudkan keimanan. Jadi dengan majelis ilmu yang merupakan fondasi agama kita, itu akan mendatangkan keimanan. Sedangkan keimanan ini yang akan merubah segala sesuatunya. Terlebih khusus pada bulan Ramadan ini, karena hanya dengan keimananlah yang mampu melihat berbagai kedahsyatan dan keajaiban dan segala keberkahan dalam bulan Ramadan itu. Hanya orang yang dikaruniai oleh Allah keimanan dalam dirinya yang mampu mengetahui keajaiban yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya juga mengapresiasi kepada peserta yang mengikuti kajian malam hari ini. Sekarang adalah malam yang ke-20. Ini berarti bahwa antum adalah calon-calon penghuni surga yang Allah inginkan untuk bisa memenuhi surga yang sangat luas itu. Karena hanya orang yang mau menempuh perjalananlah ilmu dalam menuntut ilmu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Saya juga mengapresiasi karena tema yang diangkat ini adalah tema besar. Yang ini merupakan langkah upaya niat baik bahwa antum semuanya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, terlebih khusus dalam bulan Ramadan, agar bisa menggapai malam Lailatul Qadar itu. Hal ini salah satu persiapan, salah satu hal yang harus kita persiapkan untuk bisa mendatangkan dan menggapai Lailatul Qadar itu adalah ilmu. Mempersiapkan diri kita dengan keilmuan. Karena dengan hanya ilmulah kita tahu qadar bulan Ramadan. Karena dengan ilmunya kita tahu apa penghargaan dan apa keutamaan malam yang penuh dengan misteri itu, yaitu Lailatul Qadar. Saudara-saudara yang berbahagia, ketaatan yang sungguh-sungguh selama bulan Ramadan itu dapat mengalahkan pahala mati syahid. Hal ini didasari dalam suatu riwayat dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan ada dua orang dari kabilah Bali itu datang menemui Rasulullah SAW. Mereka berdua masuk Islam bersama-sama. Salah satu dari mereka itu lebih kuat kesungguhannya daripada yang lain. Maka orang yang lebih bersungguh-sungguh itu ikut berjihad dan menemui syahid. Adapun yang satunya, dia hidup sampai setahun setelahnya. Aku pun bermimpi saat aku di pintu surga, aku bertemu keduanya. Ada yang keluar dari surga dan mengizinkan masuk bagi yang meninggal belakangan. Lalu keluar lagi dan mengizinkan masuk untuk yang mati syahid dalam jihad. Dia pun kembali menemuiku dan mengatakan, "Kembalilah, ini belum waktumu." Keesokan harinya, Talha menceritakannya kepada orang-orang. Mereka pun heran. Lalu sampailah hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan mereka bercerita kepada beliau. Beliau pun bersabda, "Kenapa kalian heran?" Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang ini dahulu orang yang paling bersungguh-sungguh, lalu ia mati syahid. Tapi mengapa orang yang lain, yang kedua, itu justru masuk
surga lebih dahulu darinya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah?" Qalu bala. Qal wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadha wa kadha min sajdatin fi sana. Bukankah dia hidup setahun lebih lama daripada yang ini? Ya, jawab para sahabat. Bukankah dia mendapati bulan Ramadan lalu puasa dan sholat dan melakukan sujud demikian dalam setahun? Ya, kata para sahabat. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya dalam kebajikan, bagaikan antara langit dan bumi. Subhanallah. Kita bisa membayangkan ya, ketika ada yang masuk surga bersama orang yang soleh dan syuhada lantaran puasa Ramadan dengan benar, penuh keimanan dan ihtisab dan mencari kebajikan sehingga amal pahala menjadi besar dan berat, derajat tinggi di surga dan menjadikan tetangga para nabi, sahabat dan syuhada, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Hasil dari puasa Ramadan ini adalah berupaya kita untuk mewujudkan nilai takwa. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan terakhir 10 hari dan malam terakhir dalam bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Karena inilah yang akan membedakan derajat manusia di muka bumi ini, yang dimana umurnya mungkin tidak begitu panjang, tapi mampu mengalahkan umur umat-umat terdahulu karena mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terlebih khusus 10 hari atau ke 10 malam di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Hadirin dan hadirat yang belakang dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ada apa dengan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? Di mana Rasulullah SAW di akhir-akhir malam dalam bulan Ramadan ini memberikan perhatian dan meningkatkan segala amal kebajikannya dari awal-awal malam. Karena di akhir malam ini, terlebih khusus di malam-malam ganjil, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa pada malam-malam itu akan diturunkan malam Lailatul Qadar. Yang keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu ya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Keutamaan diantaranya disebutkan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Inilah yang salah satu yang membuat bulan Ramadan, terlebih khusus di akhir-akhir Ramadan itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam itu, yaitu malam Qadar, Allah menurunkan Al-Quran. Bahkan diberi sifat Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Nah, kalau kaitannya dengan berkah itu artinya adalah suatu amalan yang dimana amal kita bisa bertahan kokoh dan berkembang. Artinya orang yang melewati malam itu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkokoh hidupnya dan akan memproduktifkan umurnya. Terlebih khusus pada malam itu, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalam malam Qadar itu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, dan Allah akan menetapkan ini kalau kita baca dan melewati bulan Ramadan dan berada pada malam Lailatul Qadar, tenang hati kita. Kenapa? Karena akan membentuk pribadi muslim yang menerima apa saja yang Allah tetapkan dalam dirinya. Karena tidak sedikit manusia ketika Allah telah menetapkan suatu takdir, merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghinakannya, berputus harapan.
Padahal segala ketetapan Allah itu penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Ketika diberikan kelapangan hidup, dia bersyukur kepada Allah. Namun ketika Allah menetapkan suatu ketetapan yang cukup, mungkin sempit dalam hidupnya, mungkin buruk di hadapannya, tapi terkadang kaum muslimin atau kaum manusia merespon dengan buruk. Padahal Allah menginginkan dari segala ketetapan itu yang merupakan ujian dan cobaan agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dengan sebenar-benarnya ujian, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Bagi orang mukmin ketika membaca bahwa apapun ketetapan Allah itu pasti syarat dengan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fungsi di antara bulan Ramadan. Ketika melewati dalamnya, kita lewati Lailatul Qadar. Dia akan merasakan dan menerima segala ketetapan Allah. Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah tetapkan dalam satu tahunnya perkara orang-orang beriman khususnya, dan juga untuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Berbicara Lailatul Qadri itu sebenarnya terkait bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Ya, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini waktu hanya sementara saja, tidak lama. Seperti orang yang mengontrak akan rumah, bisa mengumpulkan harta, bisa mengumpulkan bekal-bekal untuk masa depan. Kalau umur kita sangat terbatas, sedangkan kesalahan banyak kita lakukan, padahal jelas umur kita, apa yang mampu kita bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terlalu sedikit amal saleh yang kita lakukan dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan memanfaatkan Lailatul Qadar ini adalah upaya untuk mempersiapkan kehidupan kita masa depan. Yang dimana masa yang ringkas itu, dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan dengan berlipat-lipat terhadap amal saleh yang kita lakukan. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan satu amal saleh yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, itu lipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Apalagi ketika berada dalam Lailatul Qadri, Allah lipat gandakan lagi seperti lebih bagus daripada kita beribadah 1000 bulan. Artinya bertambah umur kita, kualitasnya ibadah yang ada di dalam 10 hari terakhir itu, terlebih khusus pada Lailatul Qadar itu, seperti bertambah 1000 bulan. Ya, kita bisa lihat berapa tahun. Nah, kalau umur kita 60, maka dikalikanlah dengan 1000 bulan itu, maka wajarlah umur yang ringkas, tapi di sisi Allah sangat panjang, karena sangat produktif amal saleh dilakukan seorang muslim, khususnya umat Rasulullah SAW, dan itu hanya dikhususkan bagi umat Rasulullah SAW, tidak diberikan kepada umat terdahulu yang dimana mereka sangat panjang. Tapi umur kita, umat akhir zaman itu sangat pendek. Karena kenapa? Umat Islam mampu melaksanakan amal yang sangat produktif, yang dimana Allah Subhanahu wa taala hargai amal soleh itu satu kali pelaksanaan ibadah seperti kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Subhanallah. Kapan turunnya Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kaum muslimin berlomba-lomba dan mencari di semua malam. Karena malam Lailatul Qadar malam yang penuh dengan misteri. Maka kita harus harap-harap cemas agar kita bisa meraihnya. Bagaimana bisa meraihnya? Memang Nabi SAW mengisyaratkan dalam beberapa riwayat bahwa malam Lailatul Qadar itu turun, ya, yang dimana Nabi SAW telah menyatakan, taharraw Lailatul Qadri fil witr min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi terjadinya Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih memungkinkan. Sebagaimana hadis Ibnu Umar juga, Nabi SAW bersabda,
iltamisuha fil ashril awakhir yakni lailatul qadri fa in dawfa ahadukum aw ajaza fala yuqlabanna ala sab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadri di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Artinya kalau mungkin kita capek pada 10 hari terakhir lewat malam pertama, kedua, namun yang harus kita cari dan tunggu-tunggu itu adalah 7 malam terakhir. Berarti mulai malam 23, ya 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nabi SAW itu hanya mengisyaratkan tapi tidak menentukan. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan, maka itu tentu akan terjadi ketidakseimbangan ibadah kita. Nah, itulah rahasianya. Kenapa Allah menyembunyikan ya turunnya Lailatul Qadar itu agar kita mencari dari 10 malam terakhir, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita. Sekali lagi bahwa ini tidak sangat berkait dengan keimanan kita. Hanya orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk dapat beriman dengan baik yang mampu melihat besarnya dan agungnya Lailatul Qadar itu. Makanya Nabi SAW menyatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan amal soleh pada malam Lailatul Qadri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Nah, ini tentu sangat memberikan inspirasi kepada kita, motivasi bahwa di 10 hari terakhir ini seharusnya kaum muslimin itu lebih mengoptimalkan. Maka para salafus saleh terdahulu 10 hari pertama biasa, 10 hari yang kedua mulai meningkat, 10 hari ketiga itulah maksimalnya. Karena di sini umur kita yang sangat sederhana, tapi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Di mana di dalamnya ada malam yang sangat misteri, yang jikalau kaum muslimin mampu melewatinya, maka akan mendapatkan kehidupan yang berberkah. Terakhir, apa yang harus kita lakukan atau amal kebajikan apa yang harus kita persiapkan dan kita optimalkan di 10 hari atau ke 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan? Tentu yang pertama adalah qiyamul lail. Ini adalah amalan utama. Salat malam, karena Lailatul Qadar itu terjadi pada malam hari, maka optimalisasi qiyamul lail sangat penting. Yang diserahkan dengan salat tarawih atau ke salat tahajud. Seberapa saja kemampuan kita, kita maksimalkan ibadah qiyamul lail ini pada malam hari. Nabi SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang bangun malam, apalagi berjamaah bersama dengan imam, maka ia mendapatkan pahala 1 malam penuh. Itu kalau kita bersama dengan jamaah lain. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita yang lalu. Selain itu salah satu cara untuk menjaga dan mencari malam misteri, yaitu malam Lailatul Qadri. Juga adalah tadarrus pada malam hari. Ya, membaca Al-Qur'an pada siang hari, melaksanakan salat sunnah siang hari itu diutamakan. Tapi lebih diutamakan lagi adalah membaca Quran pada malam hari. Karena Lailatul Qadar itu terjadi pada malam hari. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka baginya adalah 1 hasanah. Dan 1 hasanah dilipat gandakan menjadi 10. Lam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Akhirnya kita akan mendapatkan 30 hasanah. Apalagi dalam bulan Ramadan, Nabi SAW itu memperbanyak tilawatul Quran, mengurangi kegiatan dan aktivitas lainnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan, terlebih khusus di akhir-akhir Ramadan, sampai mencapai 60 kali tamat. Kita bisa bayangkan berarti dalam 1 hari 1 malam beliau menamatkan 2 kali. Maka Nabi SAW didatangi oleh Jibril pada bulan Ramadan itu untuk murajaah.
Kemudian ketiga adalah memperbanyak doa. Karena yang memberikan taufik untuk dapat melaksanakan ibadah itu bukan kekuatan kita, ini adalah rahmat Allah. Bagaimanapun kita mau ingin memperoleh keberkahan Lailatul Qadar itu tapi bukan taufik dan rahmat dari Allah, kita tidak akan memperolehnya. Makanya Nabi SAW menyatakan la yadkhulu jannata bi'amalihi. Seseorang tidak akan bisa masuk surga dengan hanya amal atau kami mengandalkan amalnya semata, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mampu menggapai rahmat Allah. Dan salah satu upaya dapat menggapai rahmat Allah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Terlalu banyak waktu kita mungkin dalam bulan Ramadan sulit untuk mau mengangkat tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mengedepankan segala aktivitas kita, tetapi tidak mau bermunajat kepada Allah, dan itu adalah tanda kesombongan. Sedangkan kesombongan itu akan jauh daripada rahmat Allah. Lailatul Qadri itu adalah ilmu dan hikmah, dan hanya akan diperoleh kepada mereka yang merendahkan, yang merendah. Rahmat dan hikmah Lailatul Qadri tidak akan mendatangi kepada mereka yang senantiasa dan mau meninggi, apalagi di hadapan Allah, di hadapan manusia. Maka rendahkan hati kita, rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hikmah Lailatul Qadar itu akan mengaliri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan 10 hari dan malam terakhir dalam bulan Ramadan, sehingga umur kita yang mungkin tidak terlalu panjang, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan, sehingga kita bisa menyamai, bahkan bisa masuk surga lebih dahulu daripada umat-umat terdahulu, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.